يتقون ربهم وبفضله ازدلف إلى جنات الكرامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, "Thalathun munajjiyatun wa thalathun muhlikatun, fa ammal munajjiyat fataqwallahi fis sirri wal 'alaniyah wal qawl bil haqqi fir ridha was sukhti wal qasdu fil ghina wal faqri, wa ammal muhlikatu asyaqun mudha'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i bi nafsihi." Ada 3 hal yang bisa menyelamatkan dan 3 hal yang bisa merusak. Yang menyelamatkan antara lain: 1. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sepi maupun ramai. 2. Berkata benar dalam kondisi ridho maupun marah. Dan yang ketiga, bersikap sederhana dalam keadaan kaya maupun miskin. Sedangkan yang merusak adalah antara lain: 1. Bakhil yang kelewatan. 2. Nafsu yang diikuti dan ujub terhadap diri sendiri. Hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi ini secara tegas menjelaskan sikap-sikap yang saling bertentangan. 3 penyakit perilaku yang terakhir dapat merusak kemuliaan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan seseorang dari kebahagiaan akhirat dan keluar dari kewajaran hidup sebagai makhluk di dunia. Sementara 3 hal yang pertama justru sebaliknya menyelamatkan hamba dari kerusakan-kerusakan itu sendiri. Pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa bermakna melaksanakan seluruh perintah kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan. Ini merupakan tanggung jawab yang tidak sederhana, karena menuntut seseorang hamba secara total patuh dan pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kita kerap salah paham bahwa ketika disebut kata takwa, maka yang terbayang sekedar melaksanakan sholat, puasa, haji, dan perkara ubudiyah lainnya. Padahal takwa mencakup seluruh gerak lahir dan batin serta aqidah, syariat, dan akhlak. Dalam hadis di atas disebut taqwallah bis-sirri wal 'alaniyah. Artinya takwa dalam setiap keadaan. Takwa menuntut seseorang hanya takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan kepada yang lain, termasuk kepada atasan atau nafsunya sendiri. Dalam pesan Rasulullah, taqwa fis sirri wal 'alaniyah bisa dikontraskan dengan perilaku merusak hawa muttaba'un atau nafsu yang dituruti. Inilah yang membuat takwa terasa sangat berat, karena musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri. Pernahkah kita merasakan kita terlihat begitu baik dan soleh saat bersama orang lain, dan begitu durhaka saat sendirian? Disinilah letak ujian takwa. Takwa tidak mengenal kata sendirian karena ia berangkat dari keyakinan bahwa seluruh gerak dari di dunia ini pasti tak terlepas dari pengamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Falaq ayat 2, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadikan untuknya jalan keluar.
Jamaah sholat Jumat rahmatullah. Yang kedua, berkata benar dalam kondisi ridho maupun marah. Dalam riwayat lain berlaku dalam kondisi ridho maupun marah. Al-'adlu fil ridho wal ghadab. Emosi kita yang pasang surut tak boleh menggoyahkan kita untuk tetap berpegang pada kebenaran dan keadilan. Yang haram tetap haram meskipun kita sangat menginginkannya. Yang halal selalu halal kendati pun kita tidak menyukainya. Hukum juga tak boleh membedakan perlakuan antara si A dan si B, walaupun salah satunya adalah seorang pejabat atau orang kaya. Mencaci maki dan memfitnah tetap terlarang meskipun ditujukan kepada orang yang sangat kita benci lantaran beda mazhab atau beda partai. Korupsi mesti disanksi meskipun itu dilakukan oleh kerabat atau anak sendiri. Memegang prinsip sangat tergantung kepada cara kita mengelola diri. Bagaimana kita mampu senantiasa rendah hati kepada siapapun tanpa membeda-bedakan pandangan sikap dari mereka. Karena itu, berkata benar dalam kondisi ini merupakan lawan dari perilaku merusak i'jabul mar'i bi nafsi atau ujub terhadap diri sendiri. Membanggakan kualitas diri sendiri bisa menjerumuskan seseorang kepada tindak menyepelekan orang lain, lalu berlaku secara tidak objektif, merasa paling benar dan paling baik, dapat membawa seseorang tak adil dalam menyikapi segala hal. Ujub juga cenderung mengabaikan bahwa tiap nikmat datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, sederhana saat kaya maupun miskin. Hal ini menjadi ciri dari kedewasaan seseorang dalam memaknai kekayaan. Kekayaan tidak diartikan sebagai tujuan atau ghayah, melainkan sebagai sebatas sarana atau wasilah. Karenanya, penggunaannya pun seyogianya disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sederhana bukan berarti kekurangan, apalagi berlebihan. Ia berada di antara sangat irit dan mubazir atau pemborosan dan hura-hura. Kesederhanaan juga merupakan cermin dari kepribadian yang sanggup membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Apa yang diinginkan seseorang tak selalu identik dengan keperluannya. Karena kebutuhan manusia senantiasa mempunyai porsi, sementara keinginan luas tak terbatas. Anjuran hidup sederhana dalam kondisi apapun sangat relevan bila dikaitkan dengan hakikat harta yang sejatinya karunia Allah. Di dalamnya ada hak untuk dirinya, juga untuk orang lain. Bagi orang miskin, kesederhanaan adalah cara untuk tetap bersyukur dan wajar dalam ekonomi. Bagi orang kaya, kesederhanaan adalah pertanda ia tak tenggelam dalam gemerlap duniawi, sekaligus momen berbagi harta lebih yang ia miliki. Jangan sampai kita menjadi sang pikir syuhun muta yang menjadi salah satu perilaku terus merusak dalam hidup. Bakhil pun tak mesti hanya dilakukan oleh orang yang berharta melimpah, karena bakhil selain berkaitan dengan kekayaan juga perbuatan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum masyuh, fa innama ahlaka man qablakum asyuh." Jauhilah perbuatan yang sangat kikir, karena ia merusak orang sebelum kamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga hal di atas berhubungan saling terkait antara satu dengan yang lain, meski terklasifikasi masing-masing tiga sikap. Namun sejatinya semua bermuara pada pilihan, apakah kita memposisikan Allah sebagai
sebagai tempat terkandung dan muara tujuan, ataukah selainnya, termasuk orang lain, kekayaan dan egonya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi sunnatil muhammadiyyin wa nafa'ani wa iyyakum wa taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim.